Hari ini kita akan kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu tokoh muda, ya, tokoh muda di Kabupaten Garut yang banyak sekali berkecimpung di berbagai organisasi. Bung Hendro Sugiarto. Simak acara Ruang Publik ini untuk mengeksplor tentang perspektif perekonomian di Kabupaten Garut. Selamat. Ini pemirsa Ruang Publik Garut, saya hadir orang yang cukup luar biasa sebetulnya ya. Beliau adalah seorang tokoh muda, aktif di beberapa organisasi. Namanya ini kayak nama kejawa-jawaan kayaknya, Sugiarto ya. Betul. Jawa Sunda. Jawa Sunda ya. Jadi dari bapak ya. Atau dari ibu? Dari bapak sebetulnya dari kecil juga sudah ada tinggal di Garut, tapi memang mbah saya, kakek saya benar-benar asli orang Jawa begitu. Jadi memang darah saya Jawa sehingga nama pun melekat dengan Jawa. Tapi secara hak saya masih warga Garut. Garut ya, pasti asli. akan menginginkan Garut ini lebih baik ya. Nah, pemirsa Ruang Publik Garut, Bung Hendro ini dari sisi disiplin ilmunya, beliau adalah seorang sarjana ekonomi ya, S1-nya, S2-nya juga ekonomi, dan S3-nya di IPD. Saya ambil ilmu pemerintahan IPD. Sedang proses disertasi ya sekarang. Nah, oke, itu mudah-mudahan menjadi menginfluence keakademisan fokus yang diambil ya di disertasinya. Bung Hendro, kita tahu lah bahwa bicara ekonomi itu akan bicara terkait dengan result ke Human Development Index. Iya, betul. Kita juga tahu Human Development Index di Garut itu, atau IPM lah ya, Indeks Pembangunan Manusia di Garut itu masih kaocon lah ya, orang Sunda mah tiga terbawah gitu ya. Itu cukup cukup memalukan sebetulnya ya, dengan postur anggaran yang luar biasa ya. Besar. Ini salah satunya faktornya pasti dari ekonomi. Pasti karena kita bicara tentang per kapita gitu ya, sektor-sektor yang kesempatan pemerintah atau fasilitator pemerintah menciptakan. Itu masalahnya di mana sih dari perspektif ekonomi? Pertama, kalau kita melihat dari indikator PDRB kita, memang 60% itu kita dari sektor pertanian. Nah, ini satu. Nah, kedua, harusnya memang ini menjadi sebuah harus di zoom oleh pemerintah, termasuk oleh seluruh stakeholder yang ada, bahwa hari ini eranya ya kita harus mulai bergeser ya. Bagaimana postur anggaran kita bukan merupakan pertanian, tapi sudah mulai mengarah kepada postur anggaran kita kepada sebuah nilai ekonomi yang berdampak kepada tadi IPM tadi, karena salah satu indikatornya adalah daya beli masyarakat. Nah, ini yang terlupakan bahwa kita hari ini udah masuk kepada gelombang ekonomi keempat. Gelombang ekonomi pertama adalah gelombang ekonomi berbasis kepada pertanian, kemudian yang kedua itu industri, yang ketiga itu informasi dan teknologi, dan yang terakhir dan sekarang kita masuk kepada gelombang keempat, gelombang ekonomi kreatif. Ada juga sebetulnya kalau nggak salah Bung Hendro ini ketua Gekrab Kabupaten Garut. Saya kebetulan diamankan menjadi ketua Gekrab. Apa sih sebetulnya fokus Gekrab itu? Ya, fokus Gekrab adalah bagaimana kita membangun sebuah ekosistem ekonomi kreatif itu berjalan dengan baik di Kabupaten Garut. Jadi aktor-aktornya semua terkonsolidasi dengan baik sehingga tadi berdampak kepada penguatan nilai-nilai ekonomi. Tadi mungkin ada pertanyaan. Kenapa sih kita daya beli masyarakat kita masih rendah? Ya, bisa jadi ini menjadi sebuah challenge ya bagi Gekrab, bagi stakeholder lah, aktor penggerak ekonomi kreatif itu berkonsolidasi dengan baik, lalu kemudian berkolaborasi dengan pemerintah, dan pada akhirnya bisa berdampak kepada nilai-nilai tumbuhan ekonomi. Stakeholder dari Gekrab ini kalau di SKP benar? Ya justru itu sekarang ini belum ada. Artinya memang bicara ekonomi kreatif itu belum ada yang tegas gitu ya. Kita di bawah dinas apa? Jadi kalau kita bicara ekonomi kreatif, di sana ada dinas UKM, ada dinas Indan yang tentunya karena kalau kita bicara tentang ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor ekonomi kreatif.
Oke, jadi dari mulai fashion, kuliner, desain, arsitektur, musik dan sebagainya, ada sekitar 17. Apa sebetulnya yang disiapkan oleh Gcraft ini? Apa sih sebetulnya? Kesempatan apa sih? Yang ingin kita coba dorong adalah kali pertama kita ingin membangun sebuah ekosistem. Nah, tentu itu terlalu umum ya, terlalu general ekosistem itu. Tapi yang ingin kita coba ciptakan adalah kita bagaimana kita mencoba jadi yang langkah awal itu kita mengkonsolidir. Ternyata memang ketika kita coba kaji dan diiyahkan oleh pemerintah, dari 17 subsektor ekonomi itu hanya 3 yang menggeliat, yaitu fashion, kemudian kuliner, dan 3 ada kriya. Padahal 17 sektor. Kriya itu kerajinan ya. Oke. Jadi 3 dari 17 subsektor ini ada apa gitu kan? Ternyata memang rata-rata anak kreatif itu dia enjoy dengan sendirinya. Dia memang bukan nggak mau tampil di komentar, nggak ada rumah besarnya. Nah ini yang kita berharap kita ingin mencoba menjadi rumah besar bagi para teman-teman ekonomi kreatif. Kalau kita bicara tentang akar ekonomi kreatif itu ada 4. Yang pertama pemerintah, yang kedua adalah komunitas. Salah satunya adalah kami, gitu ya, teman-teman komunitas fotografer, atau teman-teman komunitas, misalkan komunitas kuliner dan sebagainya, itu adalah aktor. Nah, yang ketiga kemudian akademisi, begitu, dan keempat pelaku usahanya itu sendiri. Nah, harapannya kami ada bagaimana Gcraft ini kita menjadi rumah besar bagi pelaku ekonomi kreatif. Dan ternyata setelah kita ada rumahnya, ternyata secara otomatis kita terkonsolidasi dengan sendirinya begitu. Mungkin ya teman-teman fotografer sekarang sudah mengkonsolidasikan beberapa hari yang lalu kita ketemu, misalkan ya kita datang teman-teman musisi begitu kan. Bahkan mungkin kita hari Jumat rencana kita mau kumpul juga dengan para teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Aslinya memang harus ada rumah besar dulu begitu. Ada rumah besar ketika para komunitas ekonomi ini masuk misalkan ke dalam rumah itu, apa sih yang akan dilakukan untuk Gcraft ini? Sehingga itu tadi spektrum bicara tentang untuk meningkatkan PDRB, daya beli dan segala macam. Soalnya kan kalau privat banget nih, kalau misalkan seorang tukang kerajinan, apa sih manfaatnya masuk Gcraft itu sebetulnya? Nah, jadi satu. Yang pertama adalah setelah ada rumah besar itu, tentu yang menjadi sebuah concern kita adalah kita men-scale up para pelaku ekonomi kreatif itu sendiri. Scale up ya. Scale up. Makanya di sana akhirnya kita membentuk sebuah badan otonom untuk men-scale up mereka, yaitu Gcraft Academy. Alhamdulillah kita sudah menyusun kurikulumnya. Karena gini, kalau kita lihat sebuah roadmap bisnis itu gitu ya, ini kan rata-rata kenapa sih para UMKM, katakanlah UMKM atau para ekonomi kreatif di tataran kecil itu sulit untuk di-scale up? Karena pertama tidak ada yang mendampingi, dan yang kedua rata-rata mereka alamiah ya, yang penting mah isu Pageto bisa jualan. Nah, ini yang menjadi kendala. Kita harus dibina mereka, harus membina mereka. Kan kalau bicara tentang roadmap, pertama misalkan produknya sudah ada, yang kedua sebelum kita bicara tentang pengembangan sistem, pengembangan pasar sampai ke arah replikasi, pelebaran organisasi di perusahaan itu, ada yang terlupakan setelah produk terjadi itu, setelah mereka mempunyai produk, bisnis model itu harus seperti apa. Nah, di sini Gcraft Academy kita mencoba membina para ekonomi kreatif itu sehingga bisa benar-benar scale up. Kita coba dampingi. Kita susun kurikulum. Menarik sebetulnya. Ada bidang Gcraft Academy. Ini kan kalau Gcraft ini kan ekonomi kreatif ini kan kementerian. Anggarannya dari negara. Lalu dibentuklah Gcraft di daerah metro. Dikasih anggaran nggak? Enggak. Karena sebenarnya Gcraft itu sebetulnya bukan lembaga mandatori pemerintah, enggak. Kita hanya komunitas yang kebetulan saja gitu ya, ketua dewan pembina menteri gitu kan. Nah, justru yang kita coba bangun salah satu
satu ekosistem, ya salah satu ekosistem kalau misalnya tadi kita bicara kalau ekosistem ekonomi kreatif itu muncul, salah satu indikatornya adalah ketika ruang-ruang kebijakan itu memberi ruang kepada ekonomi kreatif. Tadi misalnya saya sampaikan di dinas belum ada hari ini gitu kan. Harusnya di mana? Harusnya pariwisata budaya. Nah kemarin setelah kita diskusi, nah alhamdulillah menemukan sebuah titik ruang, menemukan sebuah titik gitu ya. Dan tahun depan rencananya memang ada satu bidang, yaitu bidang ekonomi kreatif. Nah kalau misalkan sudah ada bidang ekonomi kreatif, berarti ini udah clear misalkan ya, dari sisi policy, dari sisi kebijakan pemerintah sudah mulai aware. Nah tinggal bagaimana ruang-ruang kebijakan yang lainnya kita kawal gitu kan. Oke. Jadi ini sebetulnya saya mungkin publik ini wajib tahu lah gitu ya, karena GPRAP ini kalau secara filosofis ini cukup lumayan bisa proses scale up. Itu sebenarnya keywordnya itu adalah scale up ya, baik itu kompetensi gitu ya, bahkan distribusi untuk output market sell-nya itu benar-benar dikawal oleh GPRAP. Hanya pada ketika GPRAP ini tidak punya anggaran untuk menjalankan organisasi itulah yang diharapkan dari pemerintah. Nah, itu kenapa kita di 4 aktor itu, jadi kita harus melakukan yang namanya tadi ya kolaborasi. Makanya memang kita nggak mungkin kita berdiri sendiri tanpa ada pemerintah. Makanya yang harus kita lakukan, kita diskusi agar setidaknya mindset dari pemegang kebijakan itu mulai satu terkoneksi lah kira-kira begitu. Dan alhamdulillah diskusi kita dengan stakeholder dan pemerintah cukup lumayan intensif. Dan saya pikir mungkin ya ke depan bahkan memang tadi bicara ekonomi kreatif, saya berharap GPRAP menjadi support system yang paling utama. Artinya dari sana sudah mulai nampak lah. Dan tadi ya saya pikir memang kita nggak mungkin kita bekerja sendiri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang kalau kita bicara tentang bisnis, sebetulnya kan tadi bicara tentang bisnis, selama ekosistem bisnis berjalan ya dan saling menguntungkan begitu, ini justru akan saling membesarkan dan menguatkan, terlepas pada akhirnya GPRAP apakah dikasih dana atau tidak, enggak. Bahkan di luar itu kita sudah mulai memikirkan tentang sebuah, di bawah kita itu setelah ada GPRAP akademi, maka yang harus kita pikirkan adalah lembaga off-taker ya, betul. Nah kita sudah mulai berpikir gitu kan. Artinya ya oke, misalkan kita akhirnya ada sebuah bisnis mungkin yang menerapnya adalah teman-teman pengurus GPRAP, tapi ya tadi ini menjadi ruang-ruang kolaborasi ya, kita dapat untung, teman-teman juga dapat benefit begitu kan, seperti itu. Ya, jadi memang mungkin ini mendirikan sebuah komunitas. Ini kan sebetulnya jangan sampai selesai di seremonial saja. Oh iya. Tentu kan kenapa tadi Bung Hendro bicara bahwa pentingnya dukungan pemerintah. Sebenarnya apa sih yang menjadi penting? Dukungan berbentuk apa sebetulnya? Apakah ada gedung GPRAP, ada biaya operasional, ada semacam aksesibilitas untuk market sale. Itu kan sebetulnya disiplin ilmunya udah teman-teman GPRAP punya kan gitu ya. Tapi ini publik ini berhak tahu sebetulnya besarnya manfaat ketika ekonomi atau pelaku usaha ini terkoneksi artinya GPRAP itu harus mampu menyediakan instrumen yang terpublish ya. Apakah itu berupa website yang bisa aksesibilitasnya tinggi lah, sehingga memang publiknya nah sih GPRAP dalam ngambil GPRAP menguntungkan abdi. Pada kalau bicara tentang digitalisasi saat ini semua orang di rumah bisa menjual apapun itu dengan konteks digital gitu. Nah sehingga Pak Bupati sendiri